6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru N lagi. Ini cara bacanya. Jadi bukan alif lam mim. Alif lam mim. Tuh, cara bacanya. Makanya harus tahu dulu huruf hijaiyah yang dibaca. Contoh tadi Yasin. Yasin. Ya-nya ada baris tidak berubah kan? Ini letaknya. Ya. Yasin. Kadang ngomong kita dengar banyak ya-nya yang panjang. Yasin atau Yasin. Kan ini 6. Yasin. Bukan Yasin. Bukan yang banyak tapi si-nya 6. Ya. Si. I-nya berapa? Ini tanda 6. Baru N. Itu. Bukan Yasin. Yasin. Kalau kita tahu berbeda ianya aslinya sin, pasti baca Yasin. Tidak mungkin Yasa. Alif lam ro, ala ro, bukan. Alif lam ro. Itu sedikit jelasan. Ini pinjam di Siti tadi. Mesti ketua kelas yang ngapus papan tulis. Tadi itu ada celana pokok, jangan bahaya kalau jangan campur ya. Celana pendek bahaya, lagi punya campur dipakai. Kemudian sin, ini dibaca. Ini dia. Tadi alif, D-nya tidak berubah ya. Dia alif kalau ada baris batas jim. Ini dibaca ja kalau ada baris. Ini ha. Cari huruf yang sama dulu. Nah. Ini kadang penting ya. Kalau untuk ketika dia bersifat harokat berbaris atas lemak medaknya. Benar tak? Ini dibaca ta, ini to, lemak. Beda tak? Beda dengarnya ya. Tapi ketika baris bawah terkadang. Baris bawah masih ini baca baris bawah. Ti ini ti juga ya beda. Siti jadi. Ya. Makanya ta po masih lemah beda jauh ketika baris bawah atau baris depan. Ti tu ini. Padahal pi dengan ti tu beda. Ya. Itu perbedaannya. Sa, itu ada sa, ada 3. Nah ini juga terkadang yang sepele tapi beda cara membacanya. Ini kita buat T S A. Ini S A. Ini S Y A atau S H A maksudnya. Beda kan loh? Sa, ujung lidah. Sa. Si. Ini lepas. Sa. Yasin tadi sin. Bukan Yashin. Itu shin. Atau Yasin. Yang ini Yasin. Baru makan yang ini. Ini sya. Dan sifat harokat ini makhrajnya tidak boleh berubah. Nak baris atas, bawah, depan. Ini baris atas ya. Nak baris ini, baris ini. Huruf ini tidak boleh berubah makhrajnya. Kalau dia ta, berarti masih lagi fi, su, maupun mati, at. Tidak berubah dia. Ini juga sa, si, su, as. Sya, shi, shu, ash. Sama. Jadi tidak berubah. Ashhadu an la. Bukan ashhadu an la. Ashtaru, bukan as, maka sin. Sa, sya. Kemudian huruf kho.
agak mirip dengan ghin ya. Itu beda. Kha, gha. Nah. Ini kha ketika berbaris. Ini gha. Kha, gha. Contoh di Surat Al-Fatihah ghairil ya. Ghairil maka gha ya. Ya, kha, gha. Ini perbedaannya enak, tapi ketika contoh di ghairil banyak kami dengar juga ghairil ada itunya. Padahal ghain, ghai, GHO ya. Kalau ini KHO kita buat sesuai dengan kata. Ini G, kh, khi, khu, ah, ghiru, ag. Ghairil maghdu, ghairil bukan ghairil maghdu, ini maka yang ini ghairil maghdu itu bukan dal. Kadang kebanyakan bunyi dal. Ghairil maghdu, do, itu pakai do. Ghairil maghdu. Di dal. Nah, ini juga yang sering kadang mirip-mirip. Ini lemah medahnya kan. Da, do. Ketika baris bawah di katanya. Atau du sama ya. Padahal beda. Di, du. Nah, untuk tahu cara membacanya, dal di belakang gigi tengah atas. Di belakang gigi tengah lidah, ujung lidah di belakang gigi tengah atas. Da. Kalau do, lidahnya nempel bawah gigi tengah. Di belakang gigi tengah bawah. Do. Maka jangan heran kalau dengar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunyi lentiknya kan waladda. Dia melapaskan do tapi bunyi dal. Waladda. Padahal waladda. Ujung lidah nempel belakang gigi tengah bawah. Dodidubad. Ya. Bukan dodidubad. Itu bedanya. Jadi da lidahnya nempel belakang tinggi atas, bo lidahnya nempel ujung lidah nempel di belakang di tengah bawah. Jadi ghairil maghdu maka bo maghdu bukan maghdu. Ghairil maghdu itu dal ya. Agak mirip dan sin sod. Nah, sod ini pada aslinya bunyi dal ya, sod. Makanya dianya kaf ha ya ain sod. Ada d-nya, kol-kolannya. Kol-kola itu mantul. Bukan sod. Di sod. To, tadi yang mirip tato, zo. Nah, perbedaan zal dengan za tadi. Nah. Kalau zal, ini za, ini za ya. Za itu sama cak sa ini agak digigit. Za, zi, zu, baz. Za ya. Bukan za. Kalau ini ya lepas, za. Ini kita buat DZR. Ini ZR. Za. Makanya ada kali kata allazi itu bukan zai. Dan allazi itu tidak katik. Artinya yang itulah arti allazi itu. Jadi sebanyak allazi di Al-Qur'an itu pasti pakai zal, tidak mungkin pakai ini. Tidak katik allazi pakai zai. Dari Al-Fatihah sampai ke Anas tidak katik allazi itu pakai zal. Kalau ketemu dengan umat allazi pasti pakai ini. Ya. Allazi bukan allazi tapi allazi. Enggak katakan. Allazi bukan allazi. Kalau ini lepas za zi zu baz, ini za zi zu baz lepasnya. Kalau ini katakan seperti ta temu za agak mirip kalau kelapasannya.
Ini ain, maka baca ain ya. Ain sod. Kemudian kof. Ini kof bunyi f ujungnya kof. Kof. Yang selamat ke depan sini. Jadi jangan itu. Jadi punjung maksudnya. Sini itu saya. Nah, Sini kof, Gus, sini. kaf ya. Kalau ini enak, kof, ka, beda, jauh beda ketika baris atas. Ko, ka. Tapi baris bawah ini qi. Ini ki. Nah, kalau ini pakai q ya, ko. Nah, itu ya gitu. Kalau ini pakai ka. Ko, qi, ku, ba. Kalau ini ka. Jadi ka itu pelapasannya ada ka, bukan ka, bukan ka. Allahu akbar, bukan Allahu akbar, bukan ka dah kata ka. Kalau orang azan Allahu akbar, Allahu akbar, salah. Allahu akbar ya. Allahu akbar. Sini bendahara korporasi para ketua korporasi. Ya lemak nak. Jadi di Allahu akbar itu pakai kaf. Jadi ak ya. Kakiku bukan kakiku. Kakiku. Nah baris atas bawah depan maupun mati masih baca ka. Kiku ak. Ada itu yang bukan bu ak tapi bu ak. Dan ini masuk kolkola dia memang. Ko ku. Ketika mati akko. Kolkola itu cuma 5 ekor, tak pernah berubah ya. Ba ju di toko. Baju di toko. Ibu-ibu banyak tahu baju di toko. Ya, baju di toko. Nah, sampai kiamat yang inilah yang boleh mantul. Yang inilah yang boleh mantul. Yang lain tak boleh mantul ketika mati. A dengan ba, ab. A dengan ja, aj, ad. Untuk 3 huruf ini bunyi e. Ini. Untuk 2 huruf ini bunyi o. Ab, aj, ad. Akko. Akko. Bukan ate. Ate Malaysia itu. Iya. Akko. Bukan ake. Kalau baca Abdul Qadir tuh Abadul Qadir. Benar. Betul. Benar. Ada kolkolanya. Kalau bahasa Arab. Ada banyak soalnya Pak Qadir tuh. Kalau Abadul bahasa Qadir. Indonesia ada apa-apa baca Abdul. Tapi kalau bahasa Arab Abadul. Ya, Abadul Qadir. Karena ada ubah kan? Abdul. Ada kolkola. Qul huwallahu ahad. Bukan hu ahad. Hu ahad dek. Iya, ada mantul. Allahus samad. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bukan qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, banyak kita dengar kadang ya. Nah, itu kolkola. Kolkola ini 3 cara mantulnya. Kalau di ujung ayat ada ketemu huruf kolkola yang dimatikan, dia mantulnya lebih keras. Namanya kolkola kubro, besar mantulnya. Contoh tadi qul huwallahu ahad, besarnya mantulnya, suaranya. Kalau di tengah lam yalid, di tengah kalimat, tengah ayat, dianya kolkola sugro, kecil mantulnya. Tapi ada, bukan lam yalid walam, tapi lam yalid dikit be. Lam yalid walam yulad, yang terakhirnya besar, yang tengah kecil. Kalau bertasdid beda lagi mantulnya. Contoh di Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Baru mantul. Tak boleh wa tab langsung. Ngapa? Karena ada tasdid. Wa tab. Nah, ini wa tabba. Ada tasdid di sini. Bukan wa tab. Salah. Kalau kita buang tasdid, tabnya tabah ya. Langsung tab.
Contoh ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung mantul kasab karena tidak ada tasdid. Jadi cara mantul qalqalah itu 3. Yang pertama, kalau tidak ada tasdid dia mati qul huwallahu ahad langsung. Tapi ketika ada tasdid watab baru mantul. Tahan dulu sifat harokat tasdid 2 harokat, nahannya watab. Tapi jangan lamunian kalau tadi. Lamunnya jangan, nekannya besok baru mantulnya. Lamuan. Mantulnya namu mantul kemana-mana lah jadi. Contoh bil haq. Baru mantul, bukan bil haq. Itu ada tasdid di atas qaf. Jadi mantulnya kalau di ujung ayat besar mantulnya, kalau di tengah kalimat kecil mantulnya, kalau bertasdid tekan dulu baru mantul, tahan dulu baru mantul. Itu qalqalah. Huruf yang lain, kaf, tadi bunyi F, ini lam. Jelaskan tadi alif lam mim ya, maka baca lam. Mim, nun, waw, ha. Nah, perbedaan ha dengan ha. Ini ha kecil, ini ha bongkar bawang masa kami, meranjat sih. Ya. Masa meranjat ha bongkar bawang ya. Ha, ha, beda. Ha, ha. Kalau bapak-bapak yang galak azan, hayya 'alas shalah. Yang pertama ha kecil, hayya. Maka yang ini bukan hayya oleh mentang bisa nyanyi lagu Roma, bunyi Roma. Hayya 'ala. Ha. Ha kecil itu bedanya, kalau ha kecil dia cak wong pedesan. Ya, cak wong kepedesan, cak makan cabai kebanyakan. Ha, panas ya, ha. Kalau ha besar, ketika pelapasan dadonya bergetar. Ha. Ini ha, itu bedanya. Kalau ha kecil dadanya tidak bergetar, kalau ha besar dadanya bergetar. Hayya 'alas shalah. Ujungnya ha besar. Hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alal falah, ujungnya ha kecil. Hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Sama kalau. Padahal yang hayya 'alas shalah ujungnya ha besar, hayya 'alal falah ujungnya ha kecil. Falah. Ha, hi, hu, bah. Boleh dilatih di rumah, jangan kat rumah bahaya. Ha, jangan bahaya. Besar kayaknya. Bagi baru bangun tidur langsung ingat ha. Ha, hi, hu. Ya. Ha, hi, hu. Asha, bukan asha. Tapi ha, hanya kalau ha besar bergetar, ha kecil tidak bergetar dia. Lam, alif. Ini kadang tidak dianggap masuk. Karena ngapo? Lado alif, lado lam. Makanya lam alif. Tapi jangan dilupakan ini lam alif. Fungsinya itu apa? Karena banyak orang nanya, ini kadang bingung. Misalnya kamu contohkan kalimat kata fil ardi misalnya. Fil ardi. Ini adalah lam alif sama dengan ini. Yang pertama pasti huruf lam, yang kedua alif. Tapi kadang masih bingung, ini apa bacanya kayak pertama? Oh ini alif yang pertama. Padahal sering kita baca lam alif hamzah ya, lam alif hamzah ya, sampai ini masih baca lam alif hamzah ya. Nah kata alif ke lam ya. Dibaca lam alif. Jadi sampai kiamat pasti kalau ada kalimat kata bentuknya hurufnya cak ini atau cak ini, pasti yang pertama lam, tidak mungkin alif. Ya. Kalau ketemu bentuknya cak ini atau cak ini, pasti yang pertama huruf lam, yang kedua huruf alif. Yang pertama huruf lam, kedua huruf alif. Tak kata alif duluan. Di qiraat 2 itu ada lam baru alif, baru itu tulisnya nyambung lam alif. Ya. Jadi dia jelaskan bahwa yang pertama pasti lam, tak mungkin alif. Makanya dibaca fil, berarti yang mati lamnya. Yang kedua pasti a, tak mungkin filardi, fil ar. Kadang masih dibaca orang filar. Karena pokoknya aku nak lam, sogok lah nak berapa masih nak baca, masih lam dulu ya, masih a dulu ya. Fil ar, bukan filar. Fil ardi. Makanya yang pertama pasti lam, yang kedua alif. Dia nak berbaris mati. Aku nak berbaris pasti yang pertama lam. Kalau dia mati berarti la-nya yang mati. Kalau berbaris berarti baca la. Ini hamzah. Bukan hamzah ya. Hamzah ya. Nah, hamzah ini kan dibaca alif. Ini dibaca
hamzah. Nah, ketika tidak berbaris dia dibaca beda, tapi ketika baris sama. Ini baca A, ini dibaca A juga. Ada yang terasa Pak Ustaz. Siapa? Oh, Siti. Ya, aman Pak Ustaz. Sini di tengah ti. Angkat kaki situ, berdiri. Tengah apa tuh? Dekat snack ini lagi. Biar tambah manis snack nih. Nih. Jadi kalau udah katik baris kita baca alif, kalau udah katik baris baca hamzah. Tapi ketika dibaca ada barisnya sama. A, I, U, sama dia. Tapi ketika mati beda lagi fungsinya. Bukan Amza mati tadi maksud kamu. Jangan. Ini baca A ini hamzah. Ketika alif ini ngapa dia dibuat beda karena fungsinya alif itu ketika dia katik baris dia bisa jadi tanda panjang, mat namanya, bukan mat di situ ya. Misalnya huruf ba. Nah, ini ba. Ditambah alif. Dia jadi panjang jadi. Ba. Jadi seluruh huruf yang baris atas kalau bertemu alif ini pasti panjang. 2 harokat, bukan 2 meter. Ya. 2 harokat ya. Ba. Kalau udah katik ba. Ditambah alif jadi ba. Tapi kalau dia hamzah mati ba dan baca panjang itu fungsinya beda. Tapi ketika dia berbaris sama bacanya a. Tapi ini kalau dia kata baris jadi tanda panjang alif ini. Maka di Iqra 1 terakhir itu kadang dia guru ngajinya ngajarin ini dibaca a, ini dibaca a, ini dibaca a. 3 ini ditunjuk ini. Biar santrinya kalau ketemu di Iqra yang di Iqra 2, 3, 4 atau di Al-Quran tidak bingung. A. Tapi fungsinya beda. Samo. Jadi Amza itu pucuk bawah. Samo. Jarang bawah Amza deh, pucuk tadi. Samping gitu kan. Ba, Ini ya Nah, itu huruf hijaiyah. Dari huruf hijaiyah kalau ada nanya silakan. Kita lanjut. Nah, habis ya. Ini batas ini sedikit ini sifat harokat ini baris atas bawah depan. Kalau bahasa Arabnya fathah, kasroh, dhamma. Kalau dia baris 2 sama fathah tapi cuma ditambah tain. Tain itu ataini 2 artinya. Kalau dia fathah berarti kalau baris 2 di atas fathah tain. Kalau ini kasroh berarti ini kasroh tain. Kalau ini dhamma tain. Ini tanda mati, ini tasdid. Hati-hati tasdid ini ditekan setiap ketemu tasdid. Jangan ada ditekan. Kalau bertemu huruf misalnya rob. Jangan dibaca robi. Robbi. Seluruh di atas huruf apa B kalau ada tasdid tekan sesuai hurufnya. Di atas ro dengan ro. Ro dengan ta, rota. Ro dengan sa, rossa kalau ada tasdid. Roti, yo. Nah, tanwin ini kalau baris 2 dibaca, kalau ini A, ini cuma ditambah NB yang 3 ini. Kalau A berarti an, kalau ba, ban. I juga baris bawah itu juga. Kalau I, in. Kalau U, un. Itu B, cuma ditambah NB. Gak bingung aku baris 2 nih. Jangan-jangan samo ini. Beranak, jangan-jangan beranak ini. Ya, sama. Kalau A berarti an ya. I, in, itu B. Seluruh huruf kalau tambah ini cuma ditambah NB ini. Ini tanda panjang. Kalau ketemu huruf yang barisnya saya ini, nah misalnya, berarti dia panjang. Wah ini kadang ku tanya, nah ini baca panjang beda, panjangnya karena barisnya panjang ini. Ada di Iqra itu panjang-panjang ini ya, bukan mah ini. Biasanya itu baik kan? Nah ini ada juga baris tulisan uang itu mah ini. Wah ini panjang tak ngapo, karena ini panjang. Tidak. Iya, dia panjang tuh cak ini atau tegak ke bawah atau cangkon nama ini. Panjang, kalau cangkok 9 pendek, kalau tambah uang baru panjang. Jadi kalau banyak tegaknya ini baca panjang 2 harokat, yang panjang itu. Tidak sudah lagi nggak juga. Namun tegaknya tinggi lagi lebih panjang lagi. Iya, panjang lagi. Panjang kan kalau ketemu ini ya. Itu sifat harokat. Nah terakhir tadi zal
dengan zo lupa. Karena ini awal sering kita baca awal dan akhir ini. Za, zo. Nah ini sering kalau kita ngaji maupun di rumah DWN, za ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu pakai zal, bukan pakai zai, bukan pakai zo. A'udzu. Nah, ya. A'udzu billahi ini zu. Jangan berlemak-lemak a'udzu billah. Itu pakai zai. Yang benar pakai zal, a'udzu, agak dikit. Jadi bukan a'udzu. Kadang kita a'udzu billah itu zai. Yang benar a'udzu, zazizu. Agak digigit ujung lidah, zu. Jadi a'udzu bukan a'udzu. Kemudian